Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. NIM saya 236412012. Saya dari kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi yang sudah pernah dikasih tentang prinsip manajemen mutu, quality management, manajemen mutu, quality control dan quality asuransi, dan terakhir ISO 9001. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang quality management. Pertama, kita harus sepakat dulu tentang definisi mutu. Seringkali kita berpikir mutu itu barang yang mahal atau mewah. Tapi menurut Peter Drucker, quality in a service or product is not what you put into it. It is what the client or customer gets out of it. Mutu bukanlah tentang fitur yang ditambahkan, tetapi tentang dan hasil yang diterima dan dirasakan oleh pengguna atau klien. Fokus harus bergeser dari input internal ke output eksternal. Kepuasan pelanggan mutu adalah tentang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Karena kuncinya ada pada kepuasan dan harapan pelanggan. Jika pelanggan tidak puas, sebagus apapun bahannya, produk itu akan gagal secara mutu. Selanjutnya, mutu sebagai strategi dan tanggung jawab. Mengapa mutu itu penting? John Lasseter mengatakan, quality is the best business plan. Mutu yang unggul secara otomatis menjadi strategi pemasaran dan keberlanjutan terbaik. Mutu adalah tanggung jawab semua orang, bukan hanya bagian pabrik, tapi dari HRD hingga keamanan. Ini adalah kombinasi antara kekuatan manusia, people power, dan kekuatan proses power. Keterlibatan kompetensi dan motivasi sumber daya manusia, proses yang terstruktur, efisien, dan terkendali. Tanggung jawab bersama. Mutu adalah tanggung jawab setiap orang di dalam organisasi. Semua pihak harus berkomitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, definisi formal manajemen mutu. Definisi formal manajemen mutu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Rangkaian kegiatan manajemen mutu menentukan standar kualitas yang jelas, mengatur peraturan dan prosedur yang diperlukan, memastikan produk atau layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Sasaran strategis manajemen mutu yang pertama, peningkatan kualitas produk atau layanan. Yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, membangun loyalitas pelanggan untuk jangka panjang. Selanjutnya masuk ke sejarah kegagalan mutu. Konteks sejarah SSM dan TKM dikembangkan sebagai respon terhadap krisis industri dan kegagalan fatal yang terjadi di masa lalu. Karena sejarah mengajarkan kita konsekuensi fatal dan kegagalan mutu. Contohnya, kecelakaan nuklir 3 Mile Island tahun 1979. Itu bukan cuma mesin yang rusak, tapi kegagalan sistem manajemen mutu dan pelatihan manusia.
Jadi mutu itu menyangkut keselamatan dan keberlanjutan. Seperti di sini, kecelakaan nuklir paling serius dalam sejarah Amerika Serikat. Meskipun tidak ada korban jiwa langsung, tapi dampaknya terhadap kepercayaan publik pada industri nuklir sangat besar. Poin kritisnya, kecelakaan seringkali disebabkan oleh kegagalan sistem atau pelatihan yang buruk dan prosedur yang tidak jelas dan kegagalan komunikasi daripada hanya kegagalan teknis. Selanjutnya, ada prinsip kunci customer focus atau fokus pada pelanggan. Prinsip kuncinya sederhana. Customer focus, kita harus tahu kebutuhan pelanggan hari ini dan besok. Dengan begitu kita menciptakan nilai jangka panjang. Di sini rasionalisasi mutu dimulai dan diakhiri oleh pelanggan. Keberhasilan jangka panjang tergantung pada seberapa organisasi dapat menciptakan nilai bagi pelanggannya. Tindakan khas mengidentifikasi kebutuhan pelanggan saat ini dan di masa depan, mengukur dan menganalisis tingkat kepuasan pelanggan, menggunakan umpan balik pelanggan untuk perbaikan berkelanjutan pada produk dan proses. Hasilnya menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk perusahaan dan klien. Selanjutnya masuk ke prinsip manajemen mutu. Pendahuluan dan konsep dasar PMM. Sekarang kita masuk ke fondasinya. Ada 7 prinsip manajemen mutu yang juga menjadi dasar standar ISO 90001. Mari kita bahas satu persatu. Definisi prinsip PMM adalah serangkaian keyakinan, norma, aturan, dan nilai fundamental yang disepakati kebenarannya digunakan sebagai dasar bagi manajemen mutu. Dasar standar ISO 9000, ISO 9001 dan standar-standar terkait manajemen mutu. ISO didasarkan pada ketujuh PMM atau prinsip manajemen mutu. Fungsi PMM berperan sebagai fondasi acuan bagi perbaikan kinerja dan keunggulan organisasi. Struktur prinsip manajemen mutu dalam dokumen. Setiap prinsip dijelaskan melalui pernyataan rasionalisasi, manfaat utama, dan tindakan yang dapat dilakukan. Pertama sini fokus pelanggan atau customer focus. Prinsip fokus pelanggan. Bisnis hidup dari pelanggan. Kita harus mengukur kepuasan mereka dan melampaui harapan mereka. Fokus utama manajemen mutu adalah memenuhi persyaratan pelanggan dan berupaya untuk melampaui harapan mereka di masa depan. Rasionalisasi landasan berpikir. Keberlanjutan organisasi hanya dapat dicapai dengan mempertahankan kepercayaan pelanggan. Fokus ini memicu penciptaan nilai. Manfaat utama yaitu meningkatkan nilai bagi pelanggan dan meningkatkan loyalitas yang menghasilkan pendapatan dan pangsa pasar yang meningkat. Tindakan khas mengukur dan memonitor kepuasan dan kebutuhan pelanggan secara aktif, memastikan adanya hubungan yang seimbang antara pelanggan saat ini dan masa depan.
Yang kedua, kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan bukan cuma menyuruh, tapi menetapkan arah dan menciptakan lingkungan di mana tim mau terlibat mencapai tujuan. Pemimpin di semua tingkatan menetapkan kesatuan, tujuan, dan arah, serta menciptakan kondisi di mana orang-orang terlibat dalam mencapai sasaran mutu. Rasionalisasi penciptaan kesatuan tujuan, nilai, dan budaya etika memungkinkan organisasi untuk menyelaraskan strategi kebijakan, proses, dan sumber daya untuk menciptakan sasaran. Manfaat utamanya peningkatan efektivitas, komunikasi yang lebih baik, dan penyelarasan strategi organisasi dengan sasaran mutu. Tindakan khas menetapkan visi dan misi yang jelas, menciptakan nilai-nilai bersama dan model peran yang etis di seluruh organisasi, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai. Selanjutnya, keterlibatan orang, engagement of people. Keterlibatan orang, kita butuh tim yang kompeten dan diperdayakan. Karyawan harus merasa memiliki wewenang untuk mengambil tindakan demi mutu tanpa rasa takut. Orang-orang yang kompeten, diberdayakan, dan terlibat di semua tingkatan adalah hal esensial untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai. Rasionalisasi pemanfaatan penuh potensi setiap orang dalam organisasi sangat penting untuk pengelolaan mutu yang efektif, karena merekalah yang melaksanakan proses. Manfaat utama, peningkatan akuntabilitas dan motivasi karyawan, serta peningkatan retensi personel. Tindakan khas, mendorong komitmen personel terhadap tujuan mutu, memastikan kompetensi dan awareness yang memadai, memberikan wewenang kepada karyawan untuk mengambil tindakan tanpa rasa takut. Selanjutnya, pendekatan proses atau process approach. Jangan lihat hasil akhirnya saja, tapi lihat prosesnya. Input yang baik ditambah proses yang terkendali akan menghasilkan output yang konsisten. Hasil yang konsisten dan terprediksi dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien ketika aktivitas dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait. Rasionalisasi. Pendekatan ini memungkinkan organisasi mengoptimalkan kinerja dengan mengelola interkoneksi dan interdependensi antar proses. Manfaat utamanya, peningkatan fokus pada upaya perbaikan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan hasil yang konsisten. Tindakan khas, mendefinisikan dan mengelola proses input dan output yang jelas, menganalisis dan mengukur kapabilitas dari proses, fokus pada variabel yang mempengaruhi hasil proses. Selanjutnya ada peningkatan atau improvement. Jangan cepat puas, kita harus terus berinovasi dan melakukan tindakan korektif jika ada kesalahan. Organisasi yang berhasil memiliki fokus berkelanjutan pada peningkatan rasionalisasi. Peningkatan adalah esensial agar organisasi dapat mempertahankan kinerja, bereaksi terhadap perubahan internal dan eksternal, dan menciptakan peluang baru. Manfaat utama,
peningkatan kinerja, peningkatan kapabilitas proses, dan peningkatan pemahaman akan akar masalah kegagalan. Tindakan KAS mendorong sasaran dan inisiatif peningkatan yang proaktif, melakukan tindakan korektif saat terjadi ketidaksesuaian, non-conformity, mempromosikan inovasi dalam proses, produk, dan sistem. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based decision making. Jangan pakai perasaan atau kira-kira. Gunakan data, fakta, dan analisis statistik sebelum mengambil keputusan bisnis. Karena keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data serta informasi cenderung menghasilkan hasil yang lebih diinginkan. Pengambilan keputusan seringkali merupakan proses yang kompleks dan melibatkan ketidakpastian. Keputusan yang dibuat berdasarkan bukti atau fakta menghasilkan objektivitas dan meningkatkan kepercayaan pada keputusan. Manfaat utama: peningkatan kemampuan untuk menunjukkan keefektifan keputusan masa lalu dan hasil kinerja melalui tinjauan bukti. Tindakan yang khas dapat dilakukan: memastikan data dan informasi akurat, andal, dan tersedia bagi mereka yang membutuhkan, menganalisis dan mengevaluasi data menggunakan model yang tepat, memahami dan menyeimbangkan antara fakta, pengalaman, dan intuisi, mengukur indikator kinerja kunci atau KPI untuk memonitor kontribusi pemasok dan mitra. Peringatan: meskipun keputusan harus didasarkan fakta, jangan abaikan pengalaman dan intuisi, karena keduanya seringkali dapat memadu interpretasi data. Selanjutnya, manajemen hubungan atau relationship management. Kita tidak hidup sendiri. Hubungan dengan pemasok atau supplier dan mitra harus dijaga agar rantai pasok lancar. Untuk keberlanjutan, organisasi mengelola hubungannya dengan pihak-pihak berkepentingan yang relevan seperti pemasok, mitra, dan regulator. Kinerja yang berkelanjutan dicapai ketika organisasi mengelola hubungannya dengan jaringan pemasok, mitra, dan pihak eksternal lainnya. Manfaat utamanya untuk peningkatan kinerja rantai pasok dan basis pemasok, serta bagi informasi dan sumber daya dengan pihak terkait. Tindakan KAS membangun hubungan yang menyeimbangkan raihan jangka pendek dengan pertimbangan jangka panjang, menetapkan aktivitas pengembangan dan perbaikan kolaboratif bersama pemasok dan mitra, mengukur kinerja dan memberi umpan balik yang tepat kepada pihak-pihak berkepentingan. Manfaat utama penerapan PMM. Jika ketujuh prinsip ini diterapkan, hasilnya adalah kepercayaan pelanggan, efisiensi, dan budaya kerja yang kuat. Ini adalah langkah awal menuju keunggulan organisasi. Penerapan ketujuh prinsip secara kolektif menghasilkan peningkatan kepercayaan pelanggan. Seperti di yang pertama, PMM 1 dan 7, peningkatan aktivitas dan efisiensi. Melalui pendekatan proses yang terstruktur pada PMM 4, keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta, bukan hanya opini. PMM 6,
peningkatan inovasi dan adaptasi melalui fokus pada peningkatan dan kepemimpinan PMM 2 dan 5. Budaya kerja yang lebih kuat dengan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan PMM 3 yang ada pada PMM 3. Kesimpulan dan langkah berikutnya. PMM ini memberikan tinjauan dari prinsip-prinsip tersebut dan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini secara kolektif membangun dasar bagi perbaikan kinerja dan unggulan organisasi. Langkah selanjutnya yang sifat organisasi yang berbeda-beda antara tantangan spesifik yang dihadapi akan menentukan bagaimana PMM ini diaplikasikan. Mutu harus diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan, prosedur, dan tindakan operasional. Selanjutnya masuk ke sistem manajemen mutu ISO 9001/2015. Tentang ISO. Definisi ISO, sebuah organisasi internal yang bergerak dalam bidang standarisasi. Anggotanya adalah wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Di Indonesia diwakili oleh KAN. Asal nama bukan singkatan melainkan dari bahasa Yunani. ISOS yang berarti equal atau sama. Tujuannya adalah mempermudah penyebutan di berbagai budaya dan bahasa. Tujuan utama ISO mengembangkan dan mempromosikan standar-standar yang berlaku secara internasional untuk mengharmonisasi standar-standar nasional. Kegunaan dan manfaat implementasi. Kegunaan menurut Rabbit dan Bird 1994. Yang pertama, menyediakan cara yang jelas dan sistematik dari manajemen mutu. Yang kedua, menyediakan sistem dokumentasi yang benar dari perusahaan. Yang ketiga, menjadi fondasi dari kegiatan perbaikan yang kontinu atau yang disebut continuous improvement untuk kepuasan pelanggan. Implementasi ISO bukan cuma buat pajangan sertifikat. Ini memberikan sistem dokumentasi yang rapi dan fondasi perbaikan terus-menerus. Ingat, organisasi itu wadahnya, manajemen adalah pengelolanya. Konsep dasar organisasi dan manajemen. Dalam ISO 9001/2015, strukturnya mengikuti alur PDCA. Pertama, perencanaan plan. Di klausul 4 kita tentukan organisasi. Organisasi bersifat statis. Griffin 2002 merupakan wadah dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur tertentu untuk mencapai tujuan manajemen. Bersifat dinamis. Nichols and McHugh 1997 merupakan proses untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Kesimpulan, organisasi adalah wadah, sementara manajemen adalah pengelola sumber daya di dalamnya. Implementasi sistem manajemen mutu berdasarkan klausul ISO 9001/2015. Langkah kritis 1. Konteks kepemimpinan dan perencanaan klausul 4, 5, dan 6. Dalam ISO 9001/2015
2015, strukturnya mengikuti alur PDCA. Pertama, perencanaan atau plan. Di klausul 456, kita tentukan konteks organisasi, tunjukkan komitmen kepemimpinan, dan buat perencanaan resiko, risk-based thinking. Di sini klausul 4, konteks organisasi didefinisikan konteks organisasi, lingkungan internal atau eksternal, buat daftar pihak terkait stakeholders dan identifikasi kebutuhannya. Tentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Klausul 5, kepemimpinan. Tunjukkan kepemimpinan dan komitmen penuh dari manajemen puncak. Tentukan dan komunikasikan kebijakan mutu. Klausul ke-6, perencanaan buat sasaran mutu yang terukur, konsisten, dan sejalan dengan strategi organisasi. Nilai risiko dan peluang, risk and opportunities, untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan dan memanfaatkan peluang perbaikan. Yang kedua, langkah kritis 2, dukungan dan operasi, klausul 7 dan 8. Kedua pelaksanaan di klausul 7 dan 8, kita siapkan sumber daya, hire infrastruktur, dan jalankan operasi produksi atau layanan dengan kendali yang ketat. Ini klausul 7, sumber daya dan dukungan. Beri pelatihan dan awareness yang memadai kepada personel. Kendalikan informasi dokumentasi. Dokumen harus mudah diakses dan dilindungi. Klausul 8, operasi. Kendalikan operasional sehari-hari, produk atau layanan, secara terencana. Kaji proses desain dan pengembangan produk atau layanan, jika relevan. Kendalikan provider eksternal, pemasok atau subkontraktor, untuk memastikan kualitas input. Selanjutnya, yang terakhir, langkah kritis 3, evaluasi dan peningkatan, klausul 9 dan 10. Evaluasi dan peningkatan, check dan act. Di klausul 9 dan 10, kita audit kinerjanya, lalu lakukan perbaikan jika ada ketidaksesuaian. Terus ini klausul 9, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sistem secara berkala, misalnya melalui audit internal. Lakukan analisa data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren dan masalah. Ukur dan laporkan hasil kinerja SMM kepada manajemen puncak. Tinjauan manajemen atau manajemen review. Klausul 10, peningkatan. Ambil tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian, non-conformity. Lakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement pada sistem, proses, dan produk layanan. Selanjutnya masuk ke quality assurance dan quality control. Seringkali orang bingung bedanya quality assurance dan quality control. Sederhananya, quality assurance fokus pada proses dan pencegahan biar enggak salah. Sedangkan quality control fokus pada produk akhir dan terdeteksi mencari yang salah. Quality control itu yang bikin resepnya, sementara quality assurance itu yang bikin resepnya, sementara quality control yang mencicipi makanannya sebelum disajikan. Evolusi mutu dari masa ke masa. Sebelum revolusi industri,
produksi tanpa quality control. Setelah Perang Dunia Kedua, quality control in process dan final inspection diterapkan. Era ISO 9001, generasi yang pertama, mutu mulai menjadi quality system dengan penambahan quality control in process dan corrective atau preventive action. Era 2008-2018, generasi keempat, sistem manajemen mutu didominasikan oleh TQM atau Total Quality Management dan Improvement. 2015 sampai sekarang, generasi kelima, penekatan pada risk management atau risk based thinking. Perbedaan QA dan perbedaan quality assurance dan quality control. Quality asuransi jaminan mutu, fokus sistem dan proses peran bertanggung jawab atas pencegahan cacat dan kegagalan, keterlibatan sekitar 50% dari manajemen mutu, aktivitas khas membuat quality plan, complaint handling, menyusun dan meninjau SOP, quality control, pengendalian mutu, fokus pada produk dan hasil akhir, bertanggung jawab atas deteksi dan korektif cacat, keterlibatannya sekitar 30% dari manajemen mutu, aktivitas khas incoming inspection, in-process inspection, final inspection, laporan inspeksi, dan label inspeksi. Langkah quality control. Quality control bekerja di 3 titik. Saat barang datang, incoming, saat berjalan, in process, dan saat barang jadi, final inspection. Tujuannya memastikan hanya barang oke yang lolos. Quality control memiliki fungsi pemeriksaan langsung pada produk atau output. Incoming inspection, pemeriksaan bahan baku atau komponen yang baru datang. In process inspection, pemeriksaan selama proses produksi atau penyediaan layanan. Final inspection, pemeriksaan akhir sebelum produk dikirim ke pelanggan. Hasil kritis, quality control bertanggung jawab mengeluarkan laporan inspeksi dan memberikan label inspeksi, oke atau not oke. Selanjutnya, kalibrasi. Untuk memastikan quality control akurat, alat ukur wajib dikalibrasi. Ada kalibrasi legal seperti di SPBU atau taksi untuk melindungi konsumen, dan kalibrasi teknis untuk kepentingan internal pabrik. Nah, pentingnya kalibrasi. Kalibrasi adalah proses penting untuk memastikan alat ukur memberikan hasil yang akurat, sehingga proses produksi berjalan terkendali. Perbedaan tipe kalibrasi. Di sini ada kalibrasi legal atau TERA, ditujukan untuk alat ukur yang produknya diperjualbelikan secara bebas tanpa kontrak jual beli. Tujuannya adalah untuk melindungi pengguna dari penipuan. Dilakukan oleh metrologi, biasanya 1 tahun sekali. Contoh alat ukur di SPBU, ergometer taksi. Kalibrasi teknis, ditujukan untuk alat ukur agar proses produksi berjalan secara terkendali. Boleh dilakukan dengan internal atau eksternal atau laboratorium kalibrasi umum. Rentang rekalibrasi ditentukan oleh pengguna. Statistical process control. Kita juga menggunakan statistical process control. Ini menggunakan statistik untuk membedakan mana variasi masalah yang wajar dan mana yang aneh, tidak wajar, sehingga bisa segera diperbaiki. Definisinya di sini, penggunaan metode statistik untuk memantau, mengendalikan,
dan meningkatkan proses. Tujuannya untuk menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi dengan biaya yang rendah. Fokus utamanya adalah untuk mengurangi variasi yang tidak terkendali dalam proses. Elemen kunci statistical process control, penggunaan peta kendali control charts untuk membedakan variasi yang wajar disebabkan oleh faktor acak dan variasi yang tidak wajar disebabkan oleh faktor yang dapat diidentifikasi dan dikoreksi. Selanjutnya masuk ke yang terakhir, Total Quality Management atau TQM. Sekarang kita naik level ke Total Quality Management atau TQM. Ini bukan hanya sekedar cek barang, tapi filosofi manajemen menyeluruh. Tujuannya kepuasan total dengan biaya terendah melalui keterlibatan semua orang. Tujuan pembelajaran, learning objective. Jelaskan makna TQM, Total Quality Management. Identifikasi pemimpin utama, quality gurus, dan filosofi mereka. Pahami karakteristik inti dari filosofi TQM. Pahami pentingnya manajemen proses dan pengukuran cost of quality. Jelaskan model keunggulan bisnis, business excellence models, identifikasi metode dan alat utama untuk kualitas total quality, definisikan langkah-langkah implementasi TQM. Apa itu TQM? Definisi TQM. Filosofi manajemen di mana kualitas dan kepuasan pelanggan adalah prinsip bisnis fundamental. Kualitas menyediakan produk atau layanan yang sepenuhnya memuaskan kebutuhan pelanggan, eksternal dan internal. Tujuan TQM mencapai peningkatan berkelanjutan melalui keterlibatan sistematis dari semua karyawan, menghasilkan kepuasan pelanggan total pada biaya terendah. TQM bukanlah hanya pekerjaan Departemen Quality Assurance. 100% inspeksi kualitas tidak bisa diperiksa setelahnya. Hanya program sertifikasi ISO 9000 atau Six Sigma yang ketat. Diagram TQM. Diagram ini adalah salah satu alat utama yang digunakan dalam Total Quality Management atau TQM dan metodologi peningkatan proses lainnya seperti Six Sigma untuk melakukan analisis akar masalah, root causes analysis. Yang di sini pada gambar situ ada focus on customer, employee involvement, process centered, integrated system, strategic dan systematic approach, decision making based on facts, communication, continuous improvement. Yang pertama di sini ada focus on customer atau fokus pada pelanggan. TQM menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan saat ini maupun kebutuhan masa depan, dan berupaya memenuhinya atau bahkan melampauinya. Contohnya, survei kepuasan pelanggan, analisis keluhan, riset pasar. Selanjutnya, employee involvement, keterlibatan karyawan. Kesuksesan Total Quality Management bergantung pada partisipasi seluruh karyawan. Mereka diberi wewenang, pelatihan, dan kesempatan untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas. Contohnya,
tim kualitas, pelatihan, empowerment, dan usulan perbaikan. Selanjutnya yang ketiga, ada proses centered, berorientasi pada proses. Total Quality Management atau TQM menekankan bahwa proses yang baik menghasilkan produk atau layanan yang baik. Fokusnya adalah menganalisis dan memperbaiki proses kerja, bukan sekedar memeriksa produk akhir. Contohnya SOP, Standard of Operational, proses mapping, dan analisis alur kerja. Yang keempat, ada integrated system atau sistem terintegrasi. Semua bagian organisasi harus terhubung dan bekerja secara selaras. Tujuannya untuk tujuan kualitas harus bersifat menyeluruh dan dipahami oleh seluruh unit. Contohnya, integrasi antar departemen, keselarasan visi misi, dan sistem manajemen terpadu. Selanjutnya yang kelima, strategic dan systematic approach, pendekatan strategis dan sistematis. Nah, perencanaan kualitas harus menjadi bagian dari strategi bisnis. Peningkatan kualitas dilakukan secara terencana, tidak sporadis. Contohnya, ada pada quality plan, roadmap peningkatan kualitas, dan manajemen risiko. Yang selanjutnya, decision making based on facts, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Keputusan dibuat berdasarkan data dan analisis, bukan asumsi atau intuisi. Pengukuran kinerja menjadi dasar utama perbaikan. Contohnya, statistik kualitas, KPI, dan Six Sigma, data analisis. Yang ketujuh, communication atau komunikasi. Komunikasi yang baik sangat penting untuk menerapkan Total Quality Management atau TQM. Informasi terkait kualitas harus transparan, jelas, dan dipahami seluruh tingkat organisasi. Contohnya, briefing, laporan kualitas, dan papan informasi produksi. Selanjutnya, continuous improvement, perbaikan berkelanjutan. TQM atau Total Quality Management mendorong perbaikan secara terus-menerus, bukan hanya perbaikan sekali saja. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Metode umum Kaizen, PDCA, atau yang biasa disebut Plan, Do, Check, Act. Selanjutnya di sini ada evolusi manajemen kualitas. Dari 1940 sampai 1960, quality control fokus pada inspeksi dan statistik. Pada tahun 1980, total quality management pergeseran fokus ke sistem pelanggan dan keterlibatan total. Pada tahun 2000 sampai sekarang, Lean and Six Sigma, Business Process Reengineering, fokus pada kecepatan, efisiensi, dan pembelajaran organisasi. Selanjutnya ada Quality Gurus. Konsep ini lahir dari pemikiran para guru kualitas seperti Deming, terkenal dengan 14 poinnya. Salah satunya adalah hilangkan rasa takut agar karyawan berani bicara jujur soal masalah mutu. Seperti situ, 14 poin manajemen fokus pada sistem kepemimpinan dan penghilang rasa takut. Yang kedua ada G.M. Juran. Dengan trilogi mutu,
perencanaan, kontrol, dan peningkatan. Trilogi seperti itu filosofi kuncinya, trilogi kualitas, perencanaan, dan peningkatan, dan kontrol. Nah, yang terakhir ada PB Crosby. Quality is free and zero defects. Melakukan dengan benar sejak awal. Dengan konsep zero defects, nol cacat, lakukan dengan benar sejak awal. Ada juga Ishikawa yang mengajarkan kita fishbone diagram dan pentingnya data statistik. Selanjutnya ini ada 14 poin penting. 14 poin Deming untuk TQM. Yang pertama ada ciptakan ketetapan tujuan. Yang kedua ada adopsi filosofi baru. Yang ketiga, hentikan ketergantungan pada inspeksi. Yang keempat, akhiri praktik pemberian bisnis semata-mata berdasarkan harga. Yang kelima, tingkatkan secara terus-menerus dan selamanya setiap proses. Yang keenam, adakan pelatihan di tempat kerja. Dan yang ketujuh, adopsi dan terapkan kepemimpinan. Yang kedelapan, singkirkan ketakutan. Yang kesembilan, hancurkan hambatan area staff. Yang ke-10, hilangkan slogan, desakan, dan target untuk tenaga kerja yang meminta nol cacat atau zero defects dan tingkat produktivitas baru. Yang ke-11, hilangkan kuota numerik untuk tenaga kerja dan hilangkan manajemen berdasarkan tujuan MBO untuk orang-orang dalam manajemen. Yang ke-12, singkirkan hambatan yang merampas kebanggaan akan hasil kinerja dari orang-orang dan hilangkan sistem peringkat tahunan atau penghargaan yang berdasarkan prestasi. Yang ke-13, masukkan program pendidikan dan perbaikan diri yang kuat bagi semua orang. Dan yang terakhir, yang ke-14, libatkan semua orang di perusahaan untuk bekerja mencapai transformasi. Ini ada 10 langkah jurang untuk peningkatan mutu. Yang pertama, bangun kesadaran akan kebutuhan untuk perbaikan dan peluang-peluang untuk perbaikan. Yang kedua, tetapkan sasaran untuk perbaikan. Yang ketiga, organisir untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, sediakan pelatihan implementasi proyek yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Yang keenam, laporkan kemajuan. Yang ketujuh, berikan pengakuan. Yang kedelapan, komunikasikan hasil. Yang kesembilan, pertahankan pencatatan atau nilai hasil. Yang kesepuluh, pertahankan momentum dengan membangun perbaikan ke dalam sistem reguler perusahaan. Di sini ada juga 14 langkah Crosby untuk peningkatan mutu. Nah, yang pertama, jelaskan secara tegas bahwa manajemen berkomitmen terhadap mutu untuk jangka panjang. Yang kedua, bentuk tim untuk lintas departemen. Yang ketiga, identifikasi di mana masalah mutu saat ini dan potensi masalah berada. Yang keempat, nilai biaya mutu dan jelaskan bagaimana ia digunakan sebagai alat manajemen. Yang kelima, tingkatkan kesadaran mutu dan komitmen pribadi dari seluruh karyawan. Yang keenam, ambil tindakan segera untuk memperbaiki masalah yang teridentifikasi. Yang ketujuh, tetapkan program nol cacat atau zero defects. Selanjutnya yang kedelapan,
pelatihan supervisor untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam program mutu. Yang kesembilan, adakan hari nol cacat atau Zero Defect Day untuk memastikan semua karyawan sadar bahwa ada arah yang baru. Yang kesepuluh, dorong individu dan tim untuk menetapkan sasaran perbaikan pribadi dan tim. Yang ke-11, dorong karyawan untuk memberi tahu manajemen tentang hambatan yang mereka hadapi dalam upaya mencapai sasaran mutu. Yang ke-12, berikan pengakuan kepada karyawan yang berpartisipasi. Yang ke-13, implementasikan dewan mutu atau quality councils untuk mendorong komunikasi berkelanjutan. Dan terakhir, ulangi segalanya untuk menunjukkan bahwa peningkatan mutu adalah proses yang tidak pernah berakhir. Yang kena di sini ada selanjutnya 6 prinsip Ishikawa untuk transformasi mutu atau kualitas. Nah, yang pertama, mutu kualitas yang utama, bukan keuntungan jangka pendek yang utama. Yang kedua ada orientasi konsumen, bukan orientasi produsen. Berpikirlah dari sudut pandang pihak orang lain. Yang ketiga, proses selanjutnya adalah pelanggan Anda menghasilkan hambatan sektoralisme atau pembagian berdasarkan seksi atau departemen. Yang keempat, gunakan fakta dan data untuk membuat presentasi. Pemanfaatan metode statistik. 5. Menghormati kemanusiaan sebagai filosofi manajemen. Manajemen partisipatif penuh. Yang keenam terakhir, manajemen lintas fungsi. Cross function management. Prinsip Pareto, aturan 80 per 20. Satu prinsip penting bagi hukum Pareto, 80 per 20. Biasanya 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebab utama. Fokuslah membereskan yang 20% itu dulu. Contoh-contohnya, 80% dari pendapatan bersih Anda berasal dari 20% pelanggan Anda. Yang kedua, 80% dari penjualan Anda dihasilkan oleh 20% produk Anda. Yang ketiga, 80% dari emosi Anda diciptakan oleh 20% dari pikiran Anda. Yang keempat atau terakhir, 80% dari hasil kerja Anda berasal dari 20% upaya Anda. Seperti ada gambar di sini, effort 80% lebih banyak, 20% important. Nah, sebelahnya ada result, 80% yang birunya, 20% yang silvernya, no important. Nah, selanjutnya ada pergeseran paradigma TKM. Fitur organisasi, strategi, tradisional atau lama, fokus pada laba, profit fokus. Pada TKM barunya, fokus pada pelanggan atau customer focus. Yang kedua ada struktur tradisional lamanya, hierarkis atau kaku. Pada TKM barunya itu datar dan fleksibel. Fitur organisasi selanjutnya ada sistem tradisional atau lama, terpisah-pisah. Yang terbaru atau TKM yang barunya terintegrasi dan sejajar. Selanjutnya fitur organisasi gaya manajemen. Nah, dari tradisional atau yang lamanya itu atas bawah top down. Jadi total TKM yang barunya atas bawah dan bawah atas. Yang terakhir fitur organisasi staff. Dari
dari tradisional, yaitu diatur berdasarkan fungsi, dan menjadi terakhir TQM yang baru, diatur berdasarkan team based. Imperatif TQM, 5 kunci sukses TQM. Nah, yang pertama ada komitmen manajemen. Kepemimpinan harus menjadi teladan dan mendukung TQM atau Total Quality Management. Yang kedua, fokus pelanggan. Pelanggan adalah penentu utama kualitas. Yang ketiga, peningkatan berkelanjutan, continuous improvement, proses peningkatan tanpa henti, atau PDCA cycle, plan, do, check, act. Kerja tim atau teamwork, kolaborasi, pelatihan, dan pemberdayaan karyawan. Yang kelima, manajemen berdasarkan fakta, manajemen by fact, menggunakan data dan alat statistik untuk membuat keputusan. Nah, di sini ada PDCA, Plan, Do, Check, Act. Yang pertama isinya ada plan, rencanakan. Tahap ini melibatkan perencanaan untuk kualitas. Cari dalam jurnal bagian-bagian yang menjelaskan. Identifikasi masalah atau peluang, penetapan tujuan, perumusan rencana TQM. Seperti contohnya sini identifikasi masalah peluang. Apa masalah atau peluang perbaikan yang ingin diatasi melalui TQM? Nah, yang kedua dia penetapan tujuan. Apa tujuan spesifik yang ingin dicapai? Misalnya peningkatan efisiensi, pengurangan cacat, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Perumusan rencana atau strategi TQM. Bagaimana TQM akan diterapkan? Termasuk di sini adalah penentuan metode, alat, sumber daya yang dibutuhkan, dan langkah-langkah implementasi. Yang kedua ada do atau laksanakan. Tahap ini adalah pelaksanaan rencana yang dibuat, cari dalam jurnal. Implementasi rencana, langkah-langkah aktual yang dilakukan untuk menerapkan TQM atau perbaikan yang direncanakan. Pelatihan dan keterlibatan karyawan. Tindakan yang berkaitan dengan pelatihan, pembentukan tim, atau pemberdayaan karyawan untuk melaksanakan rencana tersebut. Pengumpulan data atau informasi apa yang dikumpulkan selama pelaksanaan untuk memantau kemajuan. Selanjutnya ada cek atau periksa. Tahap ini melibatkan evaluasi hasil dari pelaksanaan. Yang pertama ada pengukuran dan analisis hasil. Data apa yang dianalisis, bandingkan hasil aktual dan tujuan yang telah diterapkan plan. Metode evaluasi. Bagaimana kinerja TQM diukur? Misalnya menggunakan metrik kualitas, survei pelanggan, atau audit. Selanjutnya identifikasi penyimpangan. Apakah ada perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang dicapai? Terakhir ada act, tindakan lanjut. Tahap terakhir adalah pengambilan tindakan berdasarkan temuan dari tahap cek untuk standarisasi atau memulai siklus baru. Yang pertama ada standarisasi perbaikan. Jika hasil berhasil, apakah ada langkah-langkah untuk tersebut menjadi prosedur operasi standar atau SOP. Yang kedua ada tindakan korektif. Dan yang ketiga ada siklus berikutnya. Selanjutnya ada metode dan alat Total Quality Management. Contoh, untuk visualisasi data, diagram batang, bar chart, grafis line,
grafik garis atau line graph, diagram Pareto. Untuk analisis masalah, 5 whys. Mengapa, cause and effect diagram atau diagram tulang ikan atau fishbone, diagram Pareto, atau mengidentifikasi 80% masalah yang disebabkan oleh 20% penyebab prinsip Pareto. Analisis akar masalah. 5 whys atau 5 mengapa. Teknik sederhana untuk menemukan akar penyebab atau suatu masalah dengan terus bertanya mengapa. Contoh, mesin berhenti. Mengapa? Karena kelebihan beban. Mengapa? Karena outputnya tersumbat. Mengapa? Dan sebagainya. Nah, cause and effect diagram atau fishbone mengorganisasi potensi penyebab suatu efek atau masalah ke dalam kategori utama, misalnya manpower, method, machines, material, measurement, atau environment. Seperti pada gambar di sini. Di situ ada cause and sub-cause. Dari bagian cause di situ ada manpower, methods, machines, environment, measurement, dan materials. Nah, di bagian effects itu ada problem statement, kesimpulan, dan key takeaway. TKM adalah filosofi jangka panjang yang membutuhkan perubahan budaya, bukan sekedar program sementara. Yang kedua, keberhasilannya bergantung pada komitmen kepemimpinan dan keterlibatan seluruh karyawan. Yang ketiga, fokus pada proses dan data adalah kunci untuk mencapai peningkatan berkelanjutan. Terakhir, tujuan akhir, kepuasan pelanggan total dan unggul kompetitif. Sebagai penutup, ingatlah bahwa TKM adalah perjalanan panjang atau maraton, bukan lari cepat sprint. Butuh perubahan budaya, komitmen pemimpin, dan data yang valid. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.